Jika seandainya dia dimasukkan surga dan tahu seperti itulah nikmatnya di dalam surga, tentu yang ia inginkan adalah bisa kembali hidup di dunia. Dia akan melakukan amalan-amalan yang bisa menambah pahala nikmat surga seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kali ini Allah pertemukan kita bersama kembali di majelis ilmu ini, di mana di dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan suatu kajian yang berjudul Renungan Seorang yang Takut dan Berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana judul ini kami ambil dari sebuah kitab Irsadul Ibad Listi'dadi Liyaumil Ma'ad yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz Muhammad As-Salman, halaman 71. Di dalam kitab itu diterangkan, An Ibrahim At-Taimi qala, yang bagi liman la yahzanu ayakhofa ayakuna min ahlin nar, li'anna ahlal jannati qalu alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Surat Fatir ayat 34. Wa yang bagi limalam yasfaq ayakhofa alayakuna min ahlil jannah li'annahum qalu inna kunna fi ahlina musfikin. Surat At-Tur ayat 26. Diterangkan dari Ibrahim At-Taimi berkata, sebaiknya bagi orang yang tidak pernah sedih di dunia ini, sebaiknya takut jangan-jangan seseorang itu di akhirat nanti akan menjadi penduduk neraka. Karena penduduk surga mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Penduduk surga bersyukur kepada Allah karena telah dihilangkan kesedihan yang selama ia hidup di dunia selalu ditimpa kesedihan-kesedihan, sehingga dengan masuknya dia ke dalam surga, kesedihan itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang tidak pernah sedih di dunia ini sebaiknya khawatir jangan-jangan ia di akhirat nanti menjadi penduduk neraka, bukan menjadi penduduk surga. Selanjutnya Ibrahim At-Taimi berkata, dan sebaiknya bagi orang yang tidak pernah khawatir
dan tidak pernah takut terhadap azab Allah di dunia ini, hendaknya ia khawatir jangan-jangan di akhirat nanti dia tidak bisa menjadi penduduk surga. Karena penduduk surga sama menyatakan, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami adalah orang yang takut ditimpa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Ibrahim At-Taimi melanjutkan dengan mengatakan, masaltu nafsi finnar u'aliju aglalaha wa sa'iroha wa akala min jakumiha wa asrobu min khamimiha fakultu ya nafsu ayu say'in tastahin qalat arji'u ila dunya a'malu amalan anju bihi min hadal adab wa masaltu nafsi fil jannah ma'ahuriha altabisu min sundusiha wastabrokiha wahari riha fakultu ya nafsu ayu say'in tastahin qalat arji'u ila dunya fa'amalu amalan isdada fihi min hada sawab fakultu al-an anta fid dunya wa fil umniyah, yang artinya Ibrahim At-Taimi berkata, saya membayangkan diriku jika saya masuk neraka, saya diikat dengan belenggu-belenggunya dan dibakar dengan apinya yang menyala-nyala, dan saya dipaksa makan pohon jagungnya, dan saya dipaksa minum air panasnya. Kemudian saya bertanya kepada diri saya, wahai diriku, terus apa yang kamu inginkan? Diriku menjawab, aku ingin kembali ke dunia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyelamatkan saya dari azab itu. Ibrahim At-Taimi melanjutkan perkataannya, dan saya membayangkan diri saya jika saya masuk surga, saya akan dinikahkan dengan bidadarinya, diberi pakaian dari sutra tebal dan sutra halusnya. Kemudian saya bertanya kepada diri saya, wahai diriku, terus apa yang kau inginkan? Diriku menjawab, saya ingin kembali hidup di dunia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menambah pahala itu. Maka saya pun berkata kepada diri saya, wahai diriku, nah sekarang ini kamu sedang berada di dunia dan kamu dalam keadaan aman sentosa. Maka hendaknya kamu benar-benar melakukan apa yang kau inginkan itu. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Itulah renungan orang yang takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
seandainya dia dimasukkan neraka, kemudian apa yang ia inginkan? Maka ia akan ingin kembali ke dunia, melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyelamatkan dari adab itu. Dan dia bayangkan, jika seandainya dia dimasukkan surga dan tahu seperti itulah nikmatnya di dalam surga, terus apa kalau dia sudah tahu keadaan seperti itu? Apa yang dia inginkan? Tentu yang ia inginkan adalah ketika hidup di dunia, jika ia bisa kembali hidup di dunia, dia akan melakukan amalan-amalan yang bisa menambah pahala nikmat surga seperti itu. Itulah keinginannya. Nah, sekarang ini kita sedang berada di dunia, maka lakukanlah keinginan-keinginan yang kamu bayangkan ketika kamu berada di dalam neraka dan ketika kamu berada di dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.